Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Nanda semuanya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Nah, sebelum datang ke sini apakah ada kegiatan lain? Tidak, Bu. Tidak ada. Oke. Nah, sebelumnya Ibu mengucapkan sangat terima kasih kepada Anda semuanya karena telah menyempatkan hadir dan datang ke ruangan ini sesuai dengan jam, waktu dan tempat yang telah ditentukan. Nah, untuk sebelum melakukan kegiatan kita pada hari ini, alangkah baiknya kita diawali dengan berdoa, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kelancaran kegiatan kita nih dari awal sampai akhir. Di sini Ibu ingin ada nih yang memimpin doanya untuk kegiatan kita. Siapa nih yang memimpin doanya? Ya, Oke, silahkan. baik, sebelum kita memulai kegiatan, alangkah baiknya kita berdoa dimulai. Selesai. Oke, terima kasih Nanda yang telah memimpin doanya. Nah, di sini Ibu ingin menanyakan nih Nanda semuanya. Sebelumnya sudah tahu apa yang akan kita laksanakan hari ini? Belum tahu. Nah, jadi kita di sini akan melaksanakan yang namanya itu konseling kelompok. Ada yang tahu atau sudah mendengar atau sudah pernah melakukan konseling kelompok? Belum, Bu. Oke, belum juga nih. Berarti ini perdana ya kita melakukan Ananda semuanya melakukan konseling kelompok. Jadi di sini Ibu menjelaskan konseling kelompok itu adalah konseling, yaitu adalah layanan yang diberikan oleh guru BK atau konselor yang di dalamnya itu kita mengutamakan dinamika kelompok. Nah, dalam konseling kelompok ini itu ada PK yang artinya itu pemimpin kelompok. Pemimpin kelompok itu Ibu sendiri, dan juga di dalamnya itu adalah AK, itu anggota kelompok, yaitu Ananda semuanya di sini. Jadi di sini kita bersama-sama nih mencari solusi dan memecahkan masalah atau mengentaskan masalah yang kita bahas di sini. Apa nih yang akan kita bahas hari ini gitu. Itu tujuan dari konseling kelompok ini. Terus di sini kita itu melakukan konseling kelompok ini seperti ini. Cara duduk kita ini ada saling berhadapan seperti ini dengan cara lingkaran. Jadi seperti itu. Kemudian Ibu berharap Ananda semuanya itu tidak perlu khawatir untuk kegiatan kita di sini. Jadi yang kita bahas itu benar-benar di sini aja. Jadi kita nggak akan sampaikan keluar. Jadi jangan takut untuk menceritakan semuanya nih apa yang dipermasalahkan. Jadi dan juga Ananda semuanya datang ke sini itu atas keinginan sendiri atau karena Ibu suruh ke sini? Atas keinginan sendiri. Oke, atas keinginan sendiri, terima kasih banyak. Dan di situ Ananda semuanya sudah sukarela, sudah memang dasar keinginan Ananda sendiri yang ingin datang ke sini. Dan juga dengan aktifnya Ananda semua di dalam kegiatan ini, maka lancar juga nih kegiatan kita. Jadi dalam proses ini diharapkan semuanya itu memang aktif, saling bekerja sama, membantu teman-temannya untuk menyelesaikan masalahnya atau cari sama-sama nih solusinya gitu. Dan yang kita bahas ini jangan sampai nih menyimpang atau kayak pertentangan norma-norma atau nilai-nilai yang berlaku di masyarakat di sini dan juga yang peraturan-peraturan yang ada di sini. Dan juga yang kita bahas ini memang masalah yang benar-benar sudah kita sangat rasakan hari ini gitu, maksudnya yang sangat mengganggu lah beberapa akhir ini gitu, yang benar-benar sekarang ini. Oke, sejauh ini lebih baik kita kayaknya untuk perkenalan diri terlebih dahulu. Untuk nama, karena kita sudah saling kenal, tapi tetap juga perkenalan. Dan di sini kita membedakannya itu perkenalan sambil ngasih tahu nih hobinya apa, karena kan cuma tahu nama aja, hobinya kan belum tentu tahu nih. Nah jadi kita lewat itu bagaimana? Oke, nah jadi kita dimulai dari Ibu dulu ya. Nah, nama Ibu itu Lianda, hobi Ibu itu suka bermain badminton. Lanjutkan samping Ibu. Baik, nama saya Asmi Rahmatullah, hobi saya memasak. Memasak, oke. Selanjutnya? Baik, nama saya Aira, hobi saya membaca. Oke. Selanjutnya? Baik, nama saya Suci, hobi saya membaca. Membaca juga, oke. Selanjutnya Ibu? Nama saya Siti Herani, hobi saya bernyanyi. Oke,
bernyanyi. Nah, sudah saling kenal satu sama lain dan juga sudah tahu nih banyak juga hobinya ya. Ada yang suka memasak, terus membaca dan juga bernyanyi. Jadi macam-macam orang itu emang punya hobinya masing-masing ya. Oke, sejauh ini Ananda semuanya sudah nyaman atau sudah bisa kita lanjut untuk kegiatan selanjutnya? Sudah. Oke. Nah, jadi sesuai dengan Ibu jelaskan tadi dari apa itu konseling itu, kemudian bagaimana cara kita. Nah, jadi untuk sekarang ini berarti memang benar-benar nih, memang benar-benar siap nih semuanya nih. Sudah. Oke. Bagaimana Suci? Sudah siap. Sudah nih, yakin. Bagaimana kalau kita menyemangati Suci dulu? Bisa? Boleh. Nah, kita semangatinnya kayak gini. Ibu bilang 1, 2, 3, semangat Suci gitu. Oke? Sepakat ya? Oke. Oke, 1, 2, 3. Semangat Suci. Oke, kayaknya sudah semangat ya Suci ya. Oke. Nah, jadi untuk itu Ibu harap Ananda semuanya ini aktif ya dalam kegiatan kita. Jadi pembahasan kita hari ini itu kayak contohnya itu ya. Contohnya tuh kayak masalah Ibu sekarang ini, Ibu kayak mood Ibu kayak kurang stabil gitu. Kayak Ibu selalu kadang suka sedih, kemudian kadang-kadang tiba-tiba bahagia gitu. Seperti itulah contohnya yang akan kita bahas di sini. Nah, jadi masing-masing Ananda itu menyampaikan ya apa yang sedang dirasakan atau yang sedang dialami pada hari ini gitu, atau yang sedang dialami beberapa hari ini. Mungkin dari mana Ibu dulu? Dari sini aja dulu ya. Untuk masalah yang saya hadapi belakangan ini itu sulit mengelola waktu. Oke. Karena banyak tugas dari kampus itu yang sering deadline dikarenakan padatnya waktu kuliah, tugas Oke. dan Oke, masalah waktu banyak juga ya tentang tugasnya. Kalau silakan Ara. Oke, kalau Ara itu kesulitan membagi waktu antara bikin tugas sama DAT. Oh gitu. Oke, masalah waktu juga ya Ara. Suci bagaimana? Kalau masalah dari saya sulit membagi waktu antara dengan kuliah sama bimbingan skripsi, Bu. Oke. Menurut Rani bagaimana? Nah, menurut Rani, permasalahan yang Rani hadapin sekarang itu untuk membagi waktu antara beristirahat dengan mengerjakan tugas, Bu. Oke, nah jadi dari masing-masing Ananda ini rata-rata sama ya, yaitu tentang sulit membagi waktu. Walaupun sedikit berbeda, cuman kesamaan itu sama-sama kesulitan membagi waktu. Dari Ananda semuanya nih yang sudah menyampaikan nih masalahnya. Nah, kira-kira yang mana nih yang kira-kira harus kita bahas untuk sekarang ini gitu dalam kegiatan kita ini? Kira-kira masalah siapa dulu? Masalah Mila. Oke, bagaimana yang lain? Setuju, Bu. Setuju. Oke. Nah, jadi sekarang kita minta nih ya kepada Mila untuk menceritakan lebih dalam lagi atau seperti apa sih yang membuat Mila itu susah untuk mengerjakan tugasnya, apalagi deadline tadi ya. Mari kita sama-sama mendengarkan. Ayo kita dengarkan dengan baik. Silakan Mila. baik, terima kasih Bu. Sebelumnya untuk kenapa saya susah membagi waktu belakangan ini karena kuliah yang begitu padat, tugas juga padat dan sehingga tugas-tugas yang ada itu sering deadline dikarenakan sering telat pulang. Oke. Kemudian ada juga organisasi yang diikuti, jadi susah untuk membagi mana yang untuk organisasi, mana untuk perkuliahan dan juga mana untuk tugas. Oke. Itu yang menurut Mila yang sedang Mila rasakan. Menurut teman-teman yang lain bagaimana dari penjelasan Mila tadi? Jadi Mila ini emang sulit untuk membedakan nih. Udah banyak nih ikut organisasi, pulang juga larut tadi ya. Juga menyelesaikan tugasnya itu sulit gitu. Kira-kira nih Mila untuk kegiatan itu sudah sejak berapa lama tuh? Sudah mengganggu Mila? Sudah sejak 1 bulan terakhir. 1 bulan terakhir, oke. Nah berarti udah cukup lama ya mengganggu Mila sampai saat ini. Bagaimana teman-teman yang lain? Nah mungkin kita
selama ini yang Mila lakukan apa saja nih yang membuat karena kan udah banyak nih banyak sangat penuh ya, maksudnya full banget kegiatan Mila gitu. Yang Mila lakukan nih misalnya nih kayak misalnya tugas kuliah itu seperti apa gitu organisasinya sampai pulang malam. Misalnya tuh kayak hari ini kuliah tuh padat sampai sore, dan ada juga kegiatan organisasi seperti rapat, jadi tugasnya itu sering telat. Jadinya tugas-tugas yang dibikin tuh deadline terus, dan untuk bikin tugas tuh terkadang sampai larut, jadinya begadang, dan untuk paginya itu jadinya kesulitan bangun, dan itu mengganggu ke perkuliahan selanjutnya. Oke, ada pendapat untuk teman-teman yang lain? Tanya kepada Mila. Jadi hal itu yang membuat Mila sulit dan Mila. Jadi itu tugasnya itu dalam berapa lama nih dikasih rentan waktu sama dosennya? Biasanya kalau tugas yang dikasih dosen itu rentangnya di 1 atau 2 minggu. 1 atau 2 minggu. Oke. Untuk kegiatan Mila itu dalam organisasi seperti rapat nih. Rapatnya itu seperti apa? Secara daring itu atau secara tatap muka langsung? Bagaimana Mila? Biasanya rapatnya tuh secara offline. Tatap muka gitu ya. Oke. Bagaimana untuk teman-teman yang lain? Jadi dalam organisasi itu rapatnya selalu offline ya Mila. Itu rapatnya itu kapan tuh? Pagi, siang, atau sore? Kalau untuk rapat itu biasanya di sore hari atau di malam hari. Oh, di malam hari juga ya rapatnya Mila. Berarti kalau di malam hari itu nggak di kampus berarti ya? Iya, enggak di kampus. Oh, Di luar. di luar kampus. Oke. Kalau itu berarti untuk kuliah sehari-harinya bagaimana? Itu jam selama 1 minggu itu kuliahnya selalu full atau bagaimana? Untuk kuliah tidak selalu full, tapi lebih banyak berdempetan terkadang dengan organisasi, jadi agak sulit mengimbangnya. Oke, bagaimana teman-teman yang lain ya? Sudah mendengarkan nih pembahasan dari Mila. Apa nih yang perlu kita bantu nih Milanya? Gimana? Ya? Izin bertanya dulu sebelumnya dari Kamila. Mungkin Kamila ada suka membuat catatan mengenai kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan. Kalau belum, Sedikit saran itu perlu Kak. Jadi kita bisa melihat itu dan mengontrol diri kita supaya kita selalu ingat akan tugas-tugas yang mungkin akan kita kerjakan gitu Kak seharusnya. Oke, bagus. Bagaimana menurut Mila? ya itu saran yang bagus untuk ke depan. Oke, berarti Mila menerima nih masukan dari Rani. Bagaimana yang lain? Ada yang ingin tanyakan kepada Mila? Mungkin Ara? Ya, Ara silakan. Oke, izin bertanya kepada Kak Mila. Kan kegiatan perkuliahan Kak Mila itu tidak terlalu padat atau kayak ada yang kosongnya juga. Nah, pada jam kosongnya itu apa yang kakak isi dengan kegiatannya? Biasanya untuk waktu kosong itu digunakan untuk istirahat, karena kan sering begadang, jadi itu lebih banyak digunakan untuk istirahat. Oke, berarti Mila itu memanfaatkan waktu kosongnya itu untuk istirahat ya, lebih ke main HP tadi ya Mila. Oke, nah bagaimana nih menurut pendapat teman-teman terkait tadi? Mungkin dari Suci ada? Kan tadi itu kan sering begadang, itu otomatis berdampak pada tubuh. Apakah Mila ada mengalami kayak sakit kepala atau badan sering-sering sakit karena begadang? Iya. Berarti gara-gara begadang itu memang Mila juga sakit ya, begadang gitu.
itu Mila begadangnya itu dalam seminggu itu sering atau bagaimana Mila? Lumayan sering. Lumayan sering Mila. Kayak kuliahnya itu selalu pagi atau bagaimana Mila? Iya, rata-rata pagi. Rata-rata pagi ya Mila. Oke. Nah berarti karena kuliah pagi, pulangnya malam, berarti untuk istirahat Mila itu kurang gitu. Nah untuk teman-teman lain bagaimana nih? Ingin tanyakan pada Milanya nih. Salam Mila. Oke, Rani. Dari padatnya jadwal kakak di kampus maupun di luar kampus, ada nggak waktu sedikit saja untuk kakak meluangkan waktu untuk berolahraga? Biasanya ada di hari Sabtu atau Minggu. Itu kegiatannya apa kira-kira? Biasanya jogging. Berarti dengannya ada selingan lah ya dari beberapa hari itu bisa olahraga gitu, jadi bisa mengurangi sedikit kayak sakit kepala atau stres ya untuk tugas kuliah ya Mila. Itu yang Mila rasakan misalnya kayak dari padatnya nih banyak tugas organisasi sehingga memang sulitnya untuk membagi waktunya. Yang Mila rasakan tuh seperti apa, kayak misalnya Mila tuh ngerasa kayak bingung nih Milanya, atau misalnya Mila kayak sedih itu emang harusnya apa gitu, gimana Mila? Lebih seringnya kayak panik ini kayak mana, karena ini terkejar ini juga terkejar, jadi susah. Oke, panik ya Mila. Ketika panik itu yang Mila lakukan pertama kali apa Mila? Biasanya kalau udah panik itu lebih ke nge-push untuk supaya ini cepat selesai. Oke, biasanya itu dilakukan kapan tuh? Selalu malam atau Ya, bagaimana? seringnya malam. Oke, selalu sering malam ya. Nah, tadi kan udah ditanyakan oleh Rani juga ya, dan Ara terkait dalam satu minggu itu kan ada yang kosong tuh, nggak selalunya padat juga ya kuliahnya. Nah itu ketika yang kosong itu selalu diisi rapat atau kadang-kadang itu nggak ada rapat, jadi emang kosong aja, sehingga Mila kan lebih scroll ya, lebih main HP ya, lebih istirahat juga kan. Nah ketika itu menurut Mila bagaimana? Lebih baik mengerjakan tugas atau untuk bermain HP atau istirahat? Kalau lebih baiknya emang bikin tugas agar tidak terlalu deadline bikin tugasnya, cuman terkadang bisa juga sebenarnya diterapin metode-metode belajar yang belajar sekian menit dulu, nanti ada istirahatnya, nanti lanjut lagi. Bagaimana menurut teman-teman yang lain? Ara ada mungkin? Atau Rani atau Suci? Oke, mungkin kelihatannya kayak terlalu tegang sekali ya. Mungkin kayak terlalu bingung nih kita membantu Mila mungkin ya. Kayaknya kita butuh refreshing juga ya. Nah, jadi kita mungkin kayaknya lebih ke untuk permainan gitu. Ada yang ingin mengusulkan permainan seperti apa? Dari Ara? Atau dari Mila? Suci? Rani? Seperti apa nih permainannya nih kira-kira untuk mencairkan suasana kita nih? Gimana? Ada saran? Kalau dari Ibu sih ada. Nah, kalau dari Ibu itu kita apa ya, bagusnya kayak bernyanyi sih kalau menurut Ibu gitu. Kalau itu menurut Ibu. Kalau menurut yang lain gimana nih? Ada usulan? Rani Bu. Oke Rani, gimana Rani? Mungkin satu gerakan yang dimana nanti di saat kita bilang buka, tangan kita tutup. Oh gitu. Ya nanti giliran kita bilang tutup, tangan kita buka gini. Oke, berarti jadi berbalik kebalikan gitu ya. Kebalikan. Oke. Nah, kalau misalnya ada yang nggak sesuai nih, bagaimana? Ada yang perlu kita suruh nyanyi gitu atau apa? Atau biarkan saja? Gimana? Baiknya.
Oke, nah mungkin lebih konsentrasi kita aja ya berarti ya. Ya. Oke, kita mulai ya. Berarti sudah mengerti ya. Kalau misalnya buka, tutup. Kalau tutup berarti kita buka. Oke, silakan tangannya atasin semuanya. Oke, 1, 2, 3, buka, tutup, buka, buka. Oke, masih fokus. Tutup. Oke, telan, ada yang telan nih. Tutup. Hampir lagi. Oke, tutup. Oke, ayo fokus, fokus. Buka. Oke, buka. Oke, tutup. Buka. Ini konsen. Nah, ibu bikin buka kan? Setelah ikutin ibu. Oke, ulangi lagi. Masih kurang konsentrasi. Tutup. Buka. Tutup. Buka. Buka. Tutup. Tutup. Oke, masih ada lagi. Oke, sekali lagi. Oke, sekali lagi. Fokus ya, fokus. Oke, 1, 2, 3. Tutup. Buka. Tutup. Tutup. Buka. Oke, tepuk tangan dulu untuk kita semua. Oke. Nah, jadi sudah mulai bagaimana nih Anda semuanya? Sudah nyaman atau sudah kembali fresh lagi? Bagaimana? Sudah ya? Sudah. Oke, alhamdulillah ya. Nah, jadi kita lanjut lagi nih. Kira-kira ada yang perlu kita tanyakan lagi nggak nih sama nilainya? Menurut Mila ada lagi nggak yang ingin kayak Mila sampaikan gitu? Misalnya Mila tersulitnya di mana gitu Mila? Boleh diceritakan? Tidak ada. Berarti yang dari kita bahas tadi kira-kira yang Mila dapatkan itu bagaimana Mila? Ada yang kita bahas tadi. Solusi yang Mila dapatkan dari teman-teman tadi mungkin bisa dengan cara bikin apa saja kegiatan-kegiatan untuk perharinya itu. Misalnya kayak untuk hari ini organisasi ke jam sekian, kuliah jam sekian, jadi terbagi, jadi waktunya itu tertata. Oke, jadi Ya, dan satu lagi tadi itu bisa dengan cara menyelingi membuat tugas dengan waktu istirahat. Oke, bagus ya. Berarti nilainya sudah tahu nih yang akan dia lakukan selanjutnya. Nah, berarti dengan cara bikin list itu ya, bikin kayak bagaimana nih untuk tugas-tugasnya nih, mana yang mendesak banget. Nah, jadi dengan cara itu bisa nih nanti Mila memikirkan kayak oh kayaknya ini masih lama nih kan tadi waktunya itu 1 sampai 2 minggu ya. Kalau misalnya 2 minggu lagi mungkin masih bisa diansur-ansur sedikit-sedikit atau kita tengok lagi nih mungkin ada nih yang 1 minggu ke depan nih. Oke, mungkin itu yang kita kerjakan. Jadi kita kerjakan walaupun itu jaraknya 1 minggu dan 2 minggu itu nanti waktu yang Mila ada waktu kosongnya nih bisa Mila istirahat, bisa Mila main HP lagi gitu. Jadi tidak terganggu Mila. Jadi juga tidurnya mungkin ya juga ya sampai begadang juga kan sakit kepala. Jadi bisa itu. Kalau menurut teman-teman lain bagaimana nih? Ada yang ingin disampaikan nggak untuk Mila agar Milanya tidak agar Milanya bisa nih untuk mengatur waktunya lagi selain yang Mila sampaikan? Mungkin dari Ara, oke silakan Ara. Oke, kalau dari arah itu kayak bikin to-do list. Nanti kita itu bisa bikin tujuan-tujuan per hari yang ingin kita capai. Kayak misalnya hari ini mau bikin tugas yang mana dulu atau yang mau mendesak dulu gitu. Oke, Kalau enggak, bagus. ngisi waktu luangnya itu kan bisa untuk istirahat juga. Kalau misalkan begadang dan juga nanti bisa juga diselingi dengan mengasuh tugas-tugas yang agak mendesak gitu. Oke, bagus ya Ara. Berarti menurut Ara itu bikin to-do list itu ya. Nah, kamu menurut Suci bagaimana nih? Ini disampaikan kepada Mila. Kan tadi itu kan karena dia begadang, kan sering sakit kepala. Iya benar. Kan karena diselingi dengan olahraga kan bisa membantu. Iya. Selain itu tuh kan kalau misalnya itu tuh kita lebih antisipasi dengan obat-obatan. Kayak apa namanya tuh menstok obat-obat biar nanti kalau misalnya terjadi sakit kepala kan tidak harus dengan olahraga. Oke, bagus. Jadi harus kayak misalnya sakit kepala nih udah ada obatnya, jadi langsung antisipasi aja.
Oke, berarti kalau menurut Suci untuk mengantisipasi ya untuk agar tidak sakit kepala, untuk langkah lain ya, plan B lah ibaratnya selain olahraga gitu. Oke, menurut Rani ada? Mungkin sedikit untuk selalu ingat atau menulis jadwal-jadwal penting terkait tugas-tugas. Lalu mungkin di waktu-waktu yang kosong itu bisa diselingin untuk mengerjakan tugas sehingga waktu tidur itu tidak terganggu gitu. Oke, bagus. Terima kasih ya Rani, Suci, dan Ara. Nah, itu dari teman-teman Mila nih. Nah, bagaimana nih tanggapan Mila terhadap yang disampaikan oleh teman-temannya tadi? Mungkin itu juga bisa diterapkan karena seperti yang dikatakan oleh Suci tadi itu obat-obatan itu juga perlu disiapkan untuk keadaan-keadaan yang mendesak dan bikin to-do list sama dengan memprioritaskan tugas-tugas yang lebih penting. Oke, bagus. Berarti Mila sudah tahu nih apa yang akan Mila lakukan selanjutnya ya Mila. Oke, berarti Mila sudah bagus banget. Berarti untuk yang teman-teman lain nih, kan kita sudah mendengar semuanya nih dari Milanya. Nah, untuk ke diri teman-teman sendiri nih, mungkin dari Ara, apa yang akan Ara lakukan nih dari yang seperti yang Mila rasakan ini kan teman-teman semuanya sama nih merasakan untuk membagi waktu ya. Nah, menurut Ara bagaimana untuk diri Ara? Apa yang akan Ara lakukan? Kalau Ara kayaknya itu mengasah tugas kalau misalkan udah dikasih sama dosennya. Terus kalau misalkan ada waktu luang itu diisi dengan kalau misal untuk ada yang begadang itu diisi istirahat dulu sebentar baru dilanjutin untuk aktivitas lainnya. Oke, bagus ya Ara. Berarti Ara sudah tahu ya apa yang akan Ara lakukan juga. Suci bagaimana? Ketiga Suci? Kalau menurut Suci, kalau misalnya hari ini dikasih tugas sama dosen, hari ini dikerjakan, jadi nanti kan ada waktu luang untuk istirahat, jadi nggak begadang lagi gitu. Bagus. Oke, menurut Rani bagaimana? Mungkin dari Rani sendiri konsisten sama jadwal yang Rani buat untuk terus tepat waktu dalam mengerjakan tugas. Bagus ya Nanda semuanya. Berarti Nanda semuanya ini sudah mengerti dan dari yang teman-teman disampaikan tadi, berarti Nanda semuanya sudah memahami nih untuk diri sendiri bagaimana, dan juga Nanda semuanya sudah berpartisipasi aktif dalam membantu Mila untuk menyelesaikan tugasnya dan memecahkan nih masalahnya nih. Kan susah untuk membagi waktu. Berarti Mila juga sudah bisa membagi waktunya juga ya Mila. Nah, jadi alhamdulillah dan sudah tidak terasa nih sudah di pengakhir kegiatan kita. Jadi di sini nih selama kita melaksanakan kegiatan tadi dari awal sampai sekarang itu yang Anda rasakan atau yang berkesan untuk Anda gitu, terus kayak apa nih yang Anda dapatkan nih kayak dari pembahasan kita tadi. Dari Rani dulu deh kalau gitu. Selama dari yang awal tadi sampai sekarang apa yang Rani rasakan yang berkesan gitu dan apa yang Rani dapatkan nih dalam kegiatan kita hari ini? Mungkin kesan dari Rani sendiri itu mengetahui hal yang sebelumnya mungkin kurang Rani pahami dari kakak-kakak rekan sekalian mengenai mengatur jadwal, lalu itu ada kegiatan mengerjain tugas yang diselingi dengan olahraga. Bagus. Dan mungkin yang lain-lainnya yang penting untuk kedepannya. Bagus ya. Suci bagaimana? Kalau menurut Suci lebih disiplin lagi dalam mengerjakan tugas, tidak menunda-nunda tugas, dan kalau ada waktu tuh nggak main HP, diluangkan waktu untuk istirahat biar nggak begadang. Bagus. Ara bagaimana? Kalau Ara merasakan lebih senang dan terbantu ya Bu. Soalnya kalau dari kegiatan kita hari ini Ara dapat mengetahui bagaimana cara-cara agar bisa membagi waktu dengan baik. Menurut Mila bagaimana Mila? Kalau Mila sendiri itu sangat membantu karena dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan Mila terutama dengan kegiatan-kegiatan yang begitu
lihat dan solusi-solusi yang disampaikan oleh teman-teman tadi. Oke, nah alhamdulillah nih semuanya yang Ananda sampaikan itu berkesan sangat positif sekali. Nah karena seperti ini, bagaimana kita akan melakukan kegiatan selanjutnya? Apakah Ananda semuanya setuju bagaimana? Setuju, Bu. Setuju. Oke, berarti kita akan melakukan kegiatan lanjutan nih. Nah, jadi kira-kira nih ada yang mengusulkan nggak kapan kita akan melaksanakan kegiatan seperti ini lagi? Oke, silakan Ara. Kalau menurut Ara itu 1 minggu dari hari ini di waktu yang sama dan tempat yang sama. Oke, berarti 1 minggu lagi ya, di waktu dan tempat yang sama juga seperti hari ini. Yang lain bagaimana pendapatnya? Oke, Rani. Mungkin dari Rani di bulan depan, Bu. Oke, Di tempatnya di taman, di apa, di lingkungan terbuka, misalnya di taman gitu, supaya kita bisa melihat atau menghirup udara segar. Oke, boleh. Nah, itu dari Rani. Yang lain bagaimana nih? Dari Mila atau dari Suci? Tidak ada. Nah, karena tadi udah masuk 2 opsi nih, kira-kira nih yang mana nih yang kita sepakati nih? Yang 1 minggu dari sekarang atau bulan depan dan di tempat yang mungkin berbeda ya, di luar olahraga segar. Bagaimana? Yang sepakat dengan dari Ara siapa? Ada yang sepakat dari Ara? Tidak ada. Berarti semuanya sepakat dengan Rani ya. Oke, nah berarti kita akan melaksanakan kegiatan kita itu 1 bulan lagi. Kemudian kita nanti akan melaksanakannya itu di luar dan di tempat yang suasana baru lah, dan lebih banyak menghirup udara segar lagi. Oke, nah karena masih kegiatan kita 1 bulan lagi nih akan kita laksanakan nih. Kira-kira sebelum kegiatan itu kita lakukan lagi untuk bulan depan itu, jadi apa nih harapannya atau kayak apa yang pesannya nih, kayak misalnya yang perlu untuk kegiatan selanjutnya kita perlu apa atau apa gitu, bagaimana, ada nggak dari Anda semuanya? Oke, Ara. Kalau harapan dari Ara untuk depannya itu yang rekan-rekan lainnya lebih aktif lagi, dan juga semoga untuk bulan depannya Mas Ara yang akan dibahas. Oke Ara, baik ya Ara. Jadi itu dari Ara. Jadi kegiatan kita ini lebih aktif lagi anggotanya. Oke, siapa tahu juga ada anggota baru lagi ya. Oke, juga siapa tahu nih masalah Ara lagi nih akan kita bahas bulan depan. Yang lain bagaimana nih pesannya? Sama. Rani sama Suci? Sama juga. Gila sama juga. Oke, ternyata sama juga ya. Oke, nggak apa-apa. Berarti kedepannya kita harus aktif lagi ya Nanda semuanya. Dan kalau misalnya ada anggota baru nanti, ada yang bergabung juga, nanti kita masukkan juga ke dalam grup ya. Jadi di situ. Dan untuk kegiatan itu akan Ibu infokan di grup nanti. Dan juga jadi untuk Anda semuanya, Ibu sangat berterima kasih karena Anda semuanya itu sudah meluangkan waktu itu dari awal sampai akhir sekarang ini, dan Ananda itu memang menjalankan dan memang benar-benar nih mengikuti kegiatan kita selama ini gitu. Nah, jadi karena tadi nih kita diawali dengan berdoa, alhamdulillah lancar kegiatan kita sehingga terentaskan masalahnya dan sama-sama mencari solusi juga tadi. Jadi kita berdoa meminta terima kasih kepada Allah dan juga berdoa untuk keselamatan kita untuk sampai ke rumah masing-masing. Nah, ada yang ingin doanya? Silakan. Oke, Rani. Nah, baik, karena diawali dengan doa maka diakhiri juga dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, Ananda semuanya hati-hati di jalan dan jangan lupa sampaikan di grup bahwa Ananda semuanya sudah sampai dengan selamat di rumah masing-masing. Oke, Ibu akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.